Halo teman-teman, nama saya Francis Sipayung dengan NIM 2022010001. Saya dari D3 Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengembangan Koleksi 2 oleh dosen pengampu Ibu Laila Hadri Nasution, SOS MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan bahan pustaka. Penanganan bahan pustaka harus ditangani secara hati-hati dan dipelihara dengan baik. Sumber kerusakan utama terhadap bahan pustaka yaitu penanganan yang kurang baik terhadap bahan pustaka, baik dari pengguna maupun staf perpustakaan. Tantangan terhadap penanganan bahan pustaka. Yang pertama, kebiasaan para pustakawan dan pengguna perpustakaan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak bahan pustaka. Yang kedua, pemberian pendidikan dan pelatihan pemeliharaan baik kepada staf maupun pengguna. Selanjutnya, perawatan konservasi, yaitu yang pertama, memperkuat jilitan dan memperbaiki kondisi kertas. Yang kedua, membuat duplikat atau alih media dari bahan pustaka, contoh fotokopi alih media. Sikap staf terhadap penanganan bahan pustaka. Yang pertama, komitmen dan respon positif staf perpustakaan terhadap pemeliharaan bahan pustaka sebagai bagian integral dari misi perpustakaan. Yang kedua, pelaksanaan yang baik dalam melaksanakan teknik-teknik penyimpanan dan pemeliharaan bahan pustaka. Selanjutnya, sumber-sumber kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, kotoran, yang kedua, air, yang ketiga, makanan dan minuman, yang keempat, cahaya, yang kelima, tekanan fisik, dan yang keenam, vandalisme. Untuk menghindari kerusakan terhadap buku, di sini saya akan menjelaskan cara membaca buku yang baik. Yang pertama, pegang punggung buku secara perlahan. Yang kedua, pegang lembaran dengan satu tangan, sementara Anda membuka beberapa lembaran buku pada punggungnya, kemudian beberapa lembaran di muka, dan seterusnya, secara bergantian membuka bagian depan dan belakang. Yang ketiga, buka secara perlahan bagian-bagian buku sampai Anda mendapatkan pusat atau bagian tengah dari buku tersebut. Yang keempat, membuka buku dengan kasar pada beberapa tempat akan berakibat merusak bagian belakang dan menyebabkan suatu kerusakan awal pada lembaran buku. Dan yang terakhir, jangan pernah menekan dengan paksa bagian belakang dari buku. Kemudian saya akan membahas cara membaca buku yang kurang baik. Yang pertama, jangan biarkan terbuka dengan bagian muka menghadap ke bawah. Yang kedua, jangan lakukan penjilitan secara paksa. Yang ketiga, bersandar pada sebuah buku yang terbuka. Yang keempat, menulis di atas sebuah buku yang terbuka. Yang kelima, melipat ujung halaman. Yang keenam, menjilat ujung-ujung dari sebelum membalik halaman berikutnya. Selanjutnya, terlalu banyak menggunakan pembatas buku atau menggunakan pembatas buku yang terlalu tebal. Dan yang terakhir, menggunakan paper clips untuk menandakan tanda batas baca. Untuk penahanan bahan pustaka, di sini juga akan dijelaskan penyusunan di dalam rak buku. Tujuan penyusunan buku di rak yaitu pertama, mencegah buku-buku dari kerusakan. Yang kedua, memelihara buku dalam keadaan rapi dan bersih. Penyusunan buku yang baik. Yang pertama, disusun secara tegak lurus. Yang kedua, jika buku-buku tersebut sangat lebar atau tinggi, buku tersebut harus ditempatkan secara mendatar. Yang ketiga, tidak meregangkan bagian punggung, jahitan, dan ujung buku. Yang selanjutnya, tidak disusun pada bagian tepi depannya karena hal ini akan menyebabkan penahanan teks akan lepas dari sampul buku. Selanjutnya, rak tidak boleh berdebu atau berkarat. Buku jangan sampai tergelincir di rak atau potongan karet dapat diletakkan ke dasarnya. Yang terakhir, ditempatkan di tempat yang cukup tinggi. Selanjutnya, penempatan rak buku. Yang pertama, jangan tempatkan rak dengan ujung atau sudut yang tajam. Yang kedua, jangan ditempatkan pada area yang berpotensi membahayakan bahan pustaka. Yang ketiga, rak harus ditambah penahan yang cukup
sehingga rak tersebut tidak akan jatuh dalam getaran gempa bumi yang paling ringan atau ketika rak yang lebih rendah dalam keadaan kosong yang menyebabkan ketidakseimbangan. Yang keempat, ruang vertikal antar rak harus cukup sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kerusakan pada bagian atas buku. Yang terakhir, rak harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga semua koleksi dapat ditempatkan di rak. Untuk pemeliharaan bahan pustaka, di sini saya akan menjelaskan cara mengambil dan mengembalikan buku yang baik dari rak buku. Yang pertama, cara mengambil buku. Pertama, sentuh punggung dua buku pada sisi lainnya dari buku yang diambil di rak. Yang kedua, pegang bagian tengah buku dan tidak dengan tutup kepala atau handcuff bagian atas jilitan. Yang ketiga, tarik atau angkat buku dari rak. Selanjutnya, cara mengembalikan buku. Yang pertama, pindahkan bagian akhir buku untuk memundurkan keseluruhan baris buku. Yang kedua, buat ruang untuk buku tersebut agar dipindahkan ke bagian belakang buku. Yang ketiga, sesuaikan bagian akhir buku lagi sehingga buku-buku tersebut tegak lurus tetapi tidak terlalu ketat. Dan yang terakhir, buku-buku harus tidak terjepit. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga